Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita 1 terkait Prabowo Gibran yang membangun koalisi besar untuk memuluskan realisasi program berkelanjutan yang akan dipandu oleh rekan saya, Puja Lestari. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 oleh KPU. Usai penetapan ini, sejumlah partai politik yang semula menjadi lawan kini merapat sebagai pendukung koalisi. Partai Nasdem sudah menyatakan dukungannya secara resmi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu pula dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah menerima kunjungan Prabowo dan membuka kerjasama untuk mendukung pemerintahan baru. Selain kedua partai ini, akankah partai-partai lain juga bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju? Sehari setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, gerbong koalisi partai pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terus bertambah. Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Surya Paloh tiba sekitar pukul 4 sore dan didampingi petinggi Partai Nasdem. Prabowo yang menyambut langsung menyapa dan bersalaman dengan Surya Paloh. Keduanya juga sempat menyapa awak media sebelum masuk ke dalam kediaman dan berdiskusi secara tertutup. Usai pertemuan tertutup, Prabowo menyampaikan Surya Paloh adalah sosok yang paling pertama memberikan ucapan selamat kepadanya. Prabowo mengungkapkan, komunikasi antara kedua belah pihak juga berjalan secara intensif. Yang paling utama, kata Prabowo, dari pertemuan pihaknya dan Partai Nasdem sepakat untuk bekerja sama. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif, sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Kita sangat gembira saudara bersama kita. Sementara Surya Paloh menanggapi kerjasama yang diungkapkan Prabowo sebagai pilihan terbaik. Keputusan juga dihasilkan dari perenungan dan kontemplasi yang didasari dari kejujuran hati dan rasionalitas. Surya menyatakan Partai Nasdem mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Sebelum pertemuan di Kertanegara, Prabowo telah bertamu terlebih dahulu ke Nasdem Tower. Pertemuan terjadi pada Jumat 22 Maret. Prabowo menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya saat itu adalah sebagai tanda penghargaan atas ucapan selamat yang diberikan oleh Surya Paloh setelah hasil pemilu 2024 diumumkan. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 24 April. Penetapan dibacakan Ketua KPU dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU.
Tak butuh waktu lama, Prabowo menyambangi kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Prabowo dan Caimin masing-masing didampingi jajaran petinggi Partai Gerindra dan PKB. Usai pertemuan tertutup, dua ketua umum partai politik itu memberikan keterangan kepada awak media. Dalam keterangan persnya, Caimin menyatakan bakal bekerja sama untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin juga berharap PKB dan Gerindra bisa bekerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam legislatif dan berbagai upaya lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Apalagi sebelumnya PKB juga punya sejarah bekerja sama dengan Gerindra. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Di kesempatan yang sama, Prabowo menerima penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan dirinya dan Gerindra. Tujuannya, kata Prabowo, untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat kita. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Anies Baswedan dan Caimin dalam rapat pleno penetapan hasil Pilpres di KPU. Prabowo mengaku terkesan dengan kehadiran keduanya serta menerima keputusan KPU. Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang digawangi 4 parpol parlemen, yaitu Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Selain keempat parpol parlemen, Koalisi Indonesia Maju juga didukung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima. Pada Rabu 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu legislatif DPR RI 2024. Dari hasil yang telah ditetapkan KPU, 4 partai pendukung Prabowo Gibran yang lolos Parlemen 2024 adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai Golkar memperoleh 15,28% suara atau memperoleh 102 kursi di DPR. Partai Gerindra yang meraup 13,22% suara meraih 86 kursi. Partai Amanat Nasional dengan 7,23% suara meraih 48 kursi. Sedangkan Partai Demokrat dengan suara 7,43% meraih 44 kursi. Sementara dua partai yang menyusul memberikan dukungan, yaitu PKB meraih 10,61% suara atau memperoleh 68 kursi. Sedangkan Partai Nasdem yang meraih 9,66% atau 69 kursi. Jika dikonversi menjadi kursi parlemen, Koalisi Prabowo Gibran diperkirakan menguasai 417 kursi dari total 580 kursi DPR RI atau sebesar 71,89%. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI masa jabatan 2024-2029.
Pasangan ini memenangi Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pernyataan dukungan dan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran terjadi setelah Prabowo menemui Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap akan mencoba berkomunikasi atau sowan ke seluruh partai tanpa ada yang ditinggal. Namun meski begitu, kata Gibran, keputusan untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan tetap di tangan masing-masing partai. Pak Prabowo sudah merangkul semuanya kemarin menjadi kontestan di 01 ataupun 03. Tunggu aja nanti. Peluang PKS. Partai-partai lain nanti tunggu aja. PDIP kan apakah ada? Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Meninggalkan PDIP sendiri. Bukan meninggalkan, ini kan keputusan masing-masing partai. Nggak ada yang ditinggal. Kita kan menawarkan untuk bertemu, untuk saling sowan, nggak ada yang ditinggal. Sudah dapat ucapan sama Pak Ganjar mungkin? Dapat ucapan Pak Ganjar? Ya udah kemarin kan. Salah satu partai yang mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo Gibran adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno pada Jumat 26 April 2024. Sandi menegaskan komunikasi yang dilakukan P3 ke Prabowo Gibran telah dilakukan usai keduanya dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. P3 dalam hal ini akan mendukung Prabowo Gibran dan siap berkolaborasi demi membangun bangsa. Meski begitu, Sandi masih enggan berandai-andai ketika ditanya mengenai apakah P3 akan bergabung masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. P3 sudah menjalin komunikasi dan kita hubungannya sangat baik dan kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan harapan berkolaborasi untuk membangun negeri. Itu prerogatif Pak Prabowo, jadi kita jangan berandai-andai. Sehari setelah pernyataan Sandiaga, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono menyatakan konsolidasi politik dengan parpol lain belum menjadi pembahasan internal partai. Mardiono menyatakan setiap keputusan strategis P3 harus diputuskan lewat forum Mukernas atau Rapimnas. Dalam kesempatan itu, Mardiono menyampaikan tengah mengatur waktu untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena waktu itu sempat sedang kita atur juga ya. Sekali lagi kalau yang soal itu akan kita bicarakan nanti dalam Rapimnas. Karena apa? Karena P3 itu setiap keputusan yang strategis sifatnya adalah kolektif Indonesia. Ya, harus dimusyawarahkan bersama. Selain P3, partai politik lain yang masih berada di luar koalisi Prabowo Gibran juga mulai mengatur langkah. Partai Keadilan Sejahtera salah satunya. PKS mengaku tengah mengatur waktu untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi dalam satu kesempatan berharap partainya didatangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masalahnya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh? Ya itu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau, sudah detail apa semua, tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Jadi kata Mas Dasko, nanti kita cari waktu. Di luar P3 dan PKS yang sudah mengatur waktu bertemu dengan Prabowo, tersisa satu partai yang belum menentukan sikap, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Koalisi yang kuat dan efektif akan mendorong pemerintah untuk menjalankan program yang berkelanjutan. Dengan koalisi yang kuat dan dukungan partai di parlemen, pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih mudah untuk menjalankan berbagai program demi kepentingan bersama. Koalisi besar ini akan ideal untuk mendampingi kepemimpinan Prabowo Gibran karena akan banyak program yang dijalankan.